Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun, salam hormat, salam takdim kami Padepokan Lokajaya. Kita haturkan untuk seluruh spiritualis yang ada di Nusantara ini. Semoga senantiasa mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kita haturkan sholawat serta salam kita pada baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin. Ya, untuk para sahabat semuanya, kembali lagi bersama Padepokan Lokajaya, pembahasan terkait dengan Satrio Piningit, Imam Al-Mahdi atau Ratu Adil dan akhir zaman. Tentunya berbicara mengenai akhir zaman, yang itu adalah sesuatu yang pasti akan terjadi. Apalagi hari kiamat itu juga pasti akan terjadi. Sebagaimana firman-firman Allah yang diabadikan tentang kemunculan hari kiamat. Sebagaimana di surat Al-Qiyamah, dan diceritakan juga, difirmankan di surat Al-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha, ila akhir. Tetapi juga banyak yang mendustakan dengan ayat-ayat Al-Quran yang sangat miris. Itu juga mengakunya sebagai orang muslim, tetapi sama sekali tidak takut dengan hari kiamat, tidak takut dengan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Hal ini ditunjukkan dan dibuktikan banyaknya orang-orang yang melakukan suatu kejahatan. Kejahatan adalah sebagaimana korupsi yang ada di Indonesia ini sangatlah besar. Ya, yang sedang viral itu korupsi 272 triliun, aja hukumannya hanya 6 tahun. Ya. Bagaimana negara kita itu akan menjadi negara yang seluruh rakyatnya itu menikmati sumber daya alam kita. Padahal kalau kita kutip menurut almarhum Gus Dur, mengatakan bahwasannya Indonesia ini adalah satu-satunya negara di dunia yang paling kaya. Lalu almarhum Gus Dur itu juga mengatakan kenapa Indonesia ini malah jadi negara yang miskin. Karena para pejabatnya ini banyak yang melakukan korupsi. Sedangkan efek jera daripada korupsi ini tidak setimpal dengan apa yang mereka perbuat. Selama masih ada korupsi di dalam negara kita ini, negara tercinta ini, tentunya Indonesia ini tidak akan mengalami suatu kemakmuran sebagaimana yang dikatakan oleh almarhum Bung Karno. Indonesia akan menjadi mercusuarnya dunia. Tetapi mana sampai saat ini? Apakah memang sesuai dengan garisan bahwasannya hanyalah Satrio Piningit atau Imam Al-Mahdi ini yang akan membawa kedamaian, membawa kemakmuran, sebagaimana yang tertera di dalam hadis. Tetapi dengan kita pembicaraan seperti ini, juga banyak orang yang tentunya tidak akan mempercayai dengan apa yang sudah dijelaskan di beberapa sejarah-sejarah
beberapa ramalan dan hadis bahwasanya Imam Al-Mahdi ini akan hadir membawa perdamaian. Berarti kehadiran Satrul-Piningit ini atau Imam Al-Mahdi ini karena kondisi zaman, kondisi dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Entah itu perang dunia, ataukah entah itu ada megatrust yang melanda dunia, peceklik yang melanda dunia. Karena Imam Al-Mahdi atau Satrul-Piningit ini tidak semerta-merta muncul tanpa sebab dan musababnya. Setiap utusan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pasti memiliki tugas tertentu. Sebagaimana dulunya Nabi Musa alaihi salam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi Firaun. Ya. Untuk memerangi Firaun. Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi kaum jahiliyah. Yang artinya memberikan pemahaman terhadap umat manusia bahwasannya mengangkat derajat perempuan dan memberikan akhlak menyempurnakan akhlak kepada umat manusia. Itu pun dulu Nabi ya banyak cacian makian. Ya, Nabi Muhammad itu dulu ya dibilang penipu, dibilang tukang sihir, tukang syair, ya, dibilang tukang banyak macam-macam. Sampai saat ini pun masih menjadi bulian. Tetapi beliau itu tidak pernah membalas. Nabiullah Muhammad tidak pernah membalas. Walaupun di situ malaikat meminta izin untuk menghancurkan gunung atau melongsorkan gunung menimpa kepada kaum-kaum kafir, tetapi Nabiullah Muhammad tidak mengizinkan. Nah, apakah nantinya Satrul-Piningit itu akan seperti itu atau Imam Al-Mahdi? Itu sudah beda zaman. Karena kalau kita melihat daripada ramalan Prabu Joyoboyo, utang nyawa dibayar nyawa, utang malu dibayar malu. Jadi sampai saat ini tuh nanti akan ada hukum karma. Karena dengan cara-cara halus mungkin sudah tidak mempan ya di masyarakat dunia ini. Dengan cara-cara yang sopan santun itu malah diinjak-injak untuk zaman sekarang ini. Karena pemikirannya yang terlalu frontal, pemikirannya yang terlalu radikal. Ya, terlalu radikal. Padahal di dalam kita berspiritual itu untuk menyempurnakan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau hubungan kita sama Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada lagi namanya arogansi. Tidak ada lagi namanya adikang adiku. Yang ada itu sumeleh. Sumeleh marang gustine, sumeleh marang sesamanya. Jadi antara hubungan hablum minannas, hablum minallah itu terjaga. Karena apa? Tentunya orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti ada sesuatu zaman yang sudah tidak lagi bisa dikendalikan. Ya, sekarang sudah tanda-tanda akhir zaman ini sudah sangat tampak. Di mana para pemuka agama pun seakan-akan tidak peduli dengan keadaan zaman. Malah banyak penceramah-penceramah yang hanya dijadikan sebagai finansial. Harus lucu misalnya, harus humoris misalnya. Keseriusannya dalam mengajar ilmu-ilmu agama ini tidak begitu serius. Karena takut ditinggal jamaahnya. Nah, kalau di Indonesia ini
tidak akan pernah akan makmur bila mana para pejabat-pejabat negara ini masih korupsi. Jika Prabowo presiden terpilih Republik Indonesia ini, presiden ke-8, mampu membersihkan korupsi-korupsi yang ada di dalam institusi negara ini, ya pasti akan makmur, pasti akan jaya Indonesia ini. Karena satu-satunya negara yang paling kaya secara sumber daya alamnya. Tetapi karena banyak pengkhianat-pengkhianat yang dimana di situ kong kali kong, ya, sehingga kekayaan negara ini yang seharusnya untuk rakyat, yang seharusnya untuk kemakmuran rakyat, itu tidak nyampe kepada rakyat. Nah, kalau kita terus-menerus secara konstitusi seperti itu, ya tidaklah akan bisa untuk memakmurkan. Maka dari itu sabda Nabi bahwasanya Imam Al-Mahdi ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa suatu kedamaian dan membawa kemakmuran. Walaupun banyak yang mengatakan itu adalah hadis halu, hadis bohong, hadis penipu, ya itu bukan dari zaman sekarang saja. Nabiullah itu sejak pertama diangkat jadi nabi sudah banyak dikatakan seperti itu. Ya memang hanya orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya lah yang mendapat petunjuk, yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman nanti. Karena orang-orang beriman itu akan mencerminkan apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan. Karena orang-orang beriman ini akan mengaplikasikan di dalam keseharian. Nah, berbeda dengan orang-orang Yahudi yang selalu minta bukti kepada Nabi, setelah ada mukjizat pun tetap akan diingkari. Nanti pun akan bisa seperti itu saat kemunculan daripada Satria Piningit atau Imam Al-Mahdi. Tapi Nabi dulu ya tidak, sudahlah, nggak percaya ya sudah ditinggalkan. Karena Nabi itu hanya menyampaikan masalah hidayah itu hak prioritas Allah Subhanahu wa taala. Berbicara mengenai akhir zaman yang semakin hari semakin nyata, semakin hari semakin nampak. Tetapi umat manusia di era modern seperti ini menganggap itu adalah fenomena alam. Kalau BMKG mengatakan nanti akan ada megatrust, itu dibully mati-matian juga. Katakan itu nakut-nakutin rakyat. Dikatakan itu nggak ada kerjaan lain. Tetapi kalau tim BMKG juga diem, dikira tidak peduli. Ini susah di zaman sekarang ini. Ya karena memang antara suka dan tidak suka saja sebenarnya. Sebagaimana kita kutip dari Ali bin Abi Thalib mengatakan, tidak usah untuk meyakinkan seseorang atau membuktikan seseorang kalau seseorang itu tidak suka. Dan tidak usah membuktikan, karena kalau dengan perkataan sudah suka atau tidak suka, apapun yang kita lakukan ya tetap di mata mereka itu jelek. Dan kita nggak usah membuktikan apapun. Kalau di mata mereka itu dia suka, apapun yang kita lakukan ya suka. Itu ya. Jadi sangat jelas bahwasanya Indonesia ini tidak akan menjadi mercusuarnya dunia selama korupsi di dalam negara ini tidak hilang. Selama
kepemerintahan ini tidak tegas dalam memberantas korupsi, Indonesia ini tidak akan pernah mengalami suatu kemakmuran. Apalagi dengan konsekuensi yang menjerat pelaku-pelaku korupsi ini sangat ringan. Itu akan menjadi warisan. Korupsi kan akan menjadi generasi ke generasi, itu akan ada terus. Padahal secara mayoritas masyarakat Nusantara ini, masyarakat Indonesia ini beragama Muslim yang tahu halal dan haram. Mereka itu korupsi, para korupsi itu takut makan daging babi karena haram. Tetapi halal makan barang curian itu kan aneh. Aneh sekali ya. Kalau kita bahas lebih dalam ya mudah-mudahanlah kita doakan ada kesadaran. Karena hanya kesadaran dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kita dimanapun berada, walaupun kita lihat barang-barang yang bukan milik kita itu tidak akan pernah kita ambil. Kalau memang menanamkan kesadaran kita bahwasannya Allah itu selalu melihat kita, selalu mengawasi gerak-gerik kita, dan dibawa dimanapun kita berada, insya Allah kita itu tidak akan melakukan sesuatu yang dilarang agama. Mudah-mudahan seperti itu ya, supaya Indonesia ini menjadi mercusuarnya dunia, makmur loh jinawi, dan dinikmati untuk seluruh rakyat Indonesia. Itu ya, mohon untuk diluruskan, dimaafkan bila jauh daripada kebenaran, karena kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam santun, salam hormat, salam takdim kami dari Padepokan Lokajaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.